Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Madrasah Buna. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal pada pelatihan literasi, asesmen awal pembelajaran literasi angkatan 1 pada materi 3.8 mengolah dan menyiapkan hasil asesmen membaca di kelas awal. Oke, langsung saja kita mulai mengerjakan soalnya. Di sini ada 20 soal pilihan ganda. Langsung saja mulai mengerjakan. Soal pertama, berikut yang bukan 5 komponen penting dalam kemampuan membaca kelas awal yaitu A. Cerita pendek, B. Huruf dan suku kata, C. Kata dan paragraf, D. Cerita kompleks. Yang bukan berarti cerita kompleks. Jawabannya adalah D, nomor 1. Oke, soal berikutnya nomor 2. Tujuan dari tugas kelancaran membaca dan pemahaman bacaan adalah A. Untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam memahami teks cerita melalui pertanyaan literal dan inferensial. Nomor 2 jawabannya A. Soal nomor 3. Asesmen formatif dalam pembelajaran bertujuan untuk jawaban yang tepat adalah C. Melihat kemampuan belajar dan melakukan pengelompokan kembali. Nomor 3 C. Soal nomor 4. Berikut beberapa kegiatan yang dapat pendidik berikan kepada peserta didik lain saat pendidik melakukan kegiatan membaca terbimbing pada satu kelompok, kecuali nomor 4 yang paling pas adalah yang A. Memberikan kebebasan bagi peserta didik untuk melakukan kegiatan yang mereka minati. Soal nomor 5. Saat peserta didik membuat 3 kesalahan pada kegiatan asesmen yang sedang dilakukan, hal ini berarti A, B, C, atau D. Yang paling tepat adalah yang C. Peserta didik belum menguasai tingkat kemampuan tersebut. Nomor 5 C. Soal nomor 6. Berikut adalah 5 komponen penting dalam kemampuan membaca kelas awal, yaitu A. Suku kata, kalimat, paragraf, cerita pendek, cerita kompleks. B. Huruf, suku kata, kata, paragraf, cerita pendek. Ini ya, berarti nomor 6 B. Nomor 6 jawabannya B. Huruf, suku kata, kata, paragraf, dan cerita pendek. Oke, soal nomor 7. Pada kemampuan membaca paragraf, pendidik dapat menyiapkan tugas berupa A. 4 kalimat sederhana, B. 10 suku kata dari buku teks, C. 10 kata dari buku teks, D. Teks yang panjang dan menantang. Kemampuan membaca paragraf, maka jawaban yang paling tepat adalah 4 kalimat sederhana. A. Nomor 7 A. Soal nomor 8. Berikut hal yang benar dilakukan guru ketika siswa membuat 3 kesalahan atau lebih pada kelompok huruf pada asesmen adaptasi fakta. Nomor 8 yang tepat adalah jawabannya asesmen berakhir di sini dan siswa di kelompok pemula. Jawabannya A. Soal nomor 9. Untuk memetakan kemampuan peserta didik di awal tahun, pendidik harus melakukan asesmen awal pembelajaran, yaitu jawabannya C, nomor 9 C. Soal nomor 10.
Peserta didik yang belum menguasai suatu lingkup materi dapat diberi kesempatan untuk mempelajari materi yang lebih mudah terlebih dahulu. Nomor 10 jawabannya C. Soal nomor 11. Langkah pertama dalam perancangan asesmen awal pembelajaran ialah mempelajari capaian pembelajaran. Harus mengerti capaian pembelajarannya dulu. Nomor 11 jawabannya D. Soal nomor 12. Dalam kegiatan menyebut nama huruf, hal yang perlu diperhatikan oleh pendidik adalah menandai huruf yang dibaca benar dan yang dibaca salah. Nomor 12 jawabannya B. Soal nomor 13. Ibu Vira ingin melakukan asesmen awal pembelajaran untuk melihat kemampuan menulis peserta didik di kelasnya. Ia pun sudah memiliki materi pembelajaran dari tahun-tahun sebelumnya. Apakah Ibu Vera dapat menggunakan materi yang sama? Jawaban yang tepat adalah tidak, karena materi pembelajaran belum tentu sesuai dengan kemampuan peserta didik Bu Vira saat ini. Karena siswanya berbeda, sudah pasti kemampuan mereka juga akan berbeda. Nomor 13 C. Nomor 14. Salah satu langkah dalam mempersiapkan asesmen awal pembelajaran membaca adalah mempersiapkan jadwal dan lokasi asesmen. Nomor 14 B. Nomor 15. Tugas yang dapat diberikan pendidik untuk mengukur kemampuan membaca kata adalah meminta peserta didik untuk membaca 10 kata dari sebuah daftar. Nomor 15 jawabannya B. Soal nomor 16. Bayu sudah dapat menggabungkan bunyi huruf untuk membaca suku kata dengan lancar. Pada tahap selanjutnya, pendidik dapat mengembangkan keterampilan Bayu dalam mengeja suku kata untuk membaca KF-KF. Nomor 16, jawaban yang tepat adalah yang A, ya, mengeja suku kata. Nomor 16 A. Soal nomor 17. Setelah melakukan asesmen awal pembelajaran, Ibu Yuni menemukan perbedaan kemampuan membaca pada setiap peserta didik. Menyikapi hal tersebut, Ibu Yuni membuat kelompok belajar sesuai dengan kemampuan membaca peserta didiknya. Kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Ibu Yuni adalah menyesuaikan ruang lingkup pembelajarnya. Harus menyesuaikan ruang lingkup pembelajarannya. Nomor 17 jawabannya C. Soal nomor 18. Tingkat kesulitan di dalam asesmen awal dimulai dengan tugas yang mudah ke tugas yang sulit agar peserta didik mengetahui sejauh mana kemampuan pendidik mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik dalam kegiatan membaca. Nomor 18 jawabannya A. Soal nomor 19. Fungsi dari asesmen awal pembelajaran adalah untuk membantu pendidik dalam merencanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nomor 18 B. Soal terakhir atau soal nomor 20. Bapak Rizky sedang membuat alur tujuan pembelajaran untuk mata pelajaran bahasa Indonesia di kelasnya. Berikut cara yang tepat dalam menyusun tujuan pembelajaran, kecuali
mengurutkan konten yang kompleks ke yang lebih sederhana. Harusnya terbalik ya, harusnya dari sederhana ke kompleks dulu. Oke, nomor 20 jawabannya B. Oke, kita sudah selesai mengerjakan semua soal. Pastikan soal sudah terjawab semua, sudah berubah warna. Oke, kemudian kita selesaikan ujian. Selesai ujian, bismillahirrahmanirrahim. Apakah Anda yakin menyelesaikan pelatihan ini? Yakin. Alhamdulillahirrabbilalamin, mendapatkan nilai atau skor 100. Terima kasih Sobat Madrasah Tuna yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Silakan jika sudah menyelesaikan, kita klik selesai pelatihan. Maka kita akan menunggu sertifikat tertanda tangani terlebih dahulu. Silakan berikan review jika Sobat Madrasah Tuna ingin memberikan review sekarang, atau boleh nanti ketika sudah muncul sertifikatnya. Oke, terima kasih sudah setia menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.